Hai M-Traders, kali ini bareng aku Coach Tasya. Di tengah resesi global yang masih jadi kekhawatiran buat banyak pelaku pasar, tapi ada loh salah satu emiten yang mau IPO atau listing di bursa. Namanya PT Jaya Mas Medica Industry. Nah, kira-kira gimana ya prospeknya? Yuk kita ulas bersama, tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama dari profilnya dulu, kita kenalan. Jadi sebenarnya apa sih perusahaan ini ya? Jadi OneMed Healthcare itu merupakan perusahaan produsen alat medis di Indonesia. Dan perusahaan ini udah bersertifikasi ISO 9001 sampai 2008 dan standar mutu juga di Indonesia. Kemudian kalau dari produknya apa aja? Jadi perusahaan ini punya 6 produk utama, yaitu antiseptik and disinfektan, terus ada medical disposable, ada surgical apparel, wound care, diagnostik, sama hospital furniture. Produknya sendiri ya, ini ada beberapa segmen penjualannya dan ternyata yang paling banyak itu berkontribusi ke pendapatan itu ada segmen produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai. Ya kayak misalnya wound care itu ya kayak plester, terus kayak ada kasa, terus ada misalnya untuk jarum suntik dan sebagainya, itu kan produk sekali pakai. Nah, produk-produk ini itu yang berkontribusi mencapai 65% ke total pendapatan. Nah, menariknya nih, mayoritas untuk produk yang masuk ke segmen kesehatan sekali pakai dan habis pakai itu ternyata ini peringkatnya cukup tinggi gitu ya, pangsa pasarnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini seperti alat suntik, terus ada masker, ada sarung tangan dan sebagainya, ini menduduki peringkat 1 sampai 4 di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya pangsa pasar ini masih bisa dipertahankan ya sebagai market leader dan juga kontribusi pendapatannya itu masih bisa mayoritas, tentu aja kedepannya akan memberikan pendapatan yang optimal gitu. Oke, selanjutnya di kinerja keuangannya. Ini sumbernya dari prospektus yang udah dikeluarin sama OneMed ya di tahun ini. Jadi untuk penjualan dan laba bersihnya kita lihat 3 tahun ke belakang dari 2019 sampai 2021 ya. Nah, untuk penjualan sendiri ini memang terus meningkat ya. Bagus pendapatannya, tapi ada high base di tahun 2020. Tapi memang 2020 ini ya kita maklum ya karena terjadi pandemi COVID-19, orang-orang jadi aware sama kesehatan, jadi demand itu meningkat sehingga terjadi high base di situ. Nah, untuk laba bersihnya selama 2 tahun ke belakang 2019-2020 meningkat, tapi ada penurunan di 2021. Nah, seperti tadi high base ya karena 2020 ada pandemi, jadi kalau ada penurunan ini cukup wajar. Nah, tapi untuk di 2022 per bulan Mei kemarin, ini cara tahunan ya dari penjualan dan laba bersihnya terlihat ada penurunan. Tapi sekali lagi ini juga cukup wajar karena 2020 merupakan high base dari pandemi COVID-19 gitu. Yang menarik dari net profit margin ini merupakan selisih atau margin keuntungan gitu ya dari laba bersih penjualannya. Nah, ini tuh masih di atas 10% walaupun ada penurunan gitu. Ya selama margin ini masih bisa tinggi ya, 2 digit itu udah cukup tinggi, ya tentunya akan cukup positif ke laba bersihnya gitu. Yang selanjutnya dari rencana IPO-nya. Nah, untuk rencana IPO di sini saham yang mau ditawarkan itu sekitar 4,05 miliar gitu ya, dengan free float atau yang ditawarkan ke publik itu mencapai 15% dari total sahamnya. Nah, jadi itu akan memberikan potensi raihan dana sekitar 828 miliar sampai dengan 1,25 triliun. Kira-kira kita bisa beli di harga berapa? Jadi OneMed ini menawarkan IPO-nya di harga Rp204 sampai dengan Rp310 gitu. Sayangnya untuk IPO OneMed ini nggak ada waran, jadi potensi keuntungan yang bakal kita dapetin itu hanya dari capital gain aja gitu. Nah, selanjutnya
ada tanggal penting nih yang wajib banget kita ketahui kalau kita mau beli IPO-nya OneMed. Yang pertama, ada perkiraan tanggal efektifnya yaitu di 27 Oktober 2022. Yang kedua, ada perkiraan untuk masa penawaran umum, dan ini penting banget kita highlight karena ini tanggal di mana kita bisa beli untuk IPO-nya di tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2022. Nah, untuk perkiraan tanggal ini, teman-teman bisa belinya di menu IPO atau bisa juga di sekuritas masing-masing. Dan yang ketiga, untuk perkiraan listingnya, atau kita bisa lihat secara teknikalnya, baru di tanggal 4 November 2022. Oke, selanjutnya untuk rencana penggunaan dana. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, perkiraan dana yang bakal diraih dari aksi IPO ini sekitar 828 miliar sampai dengan 1,25 triliun. Nah, dari dana ini perkiraan sekitar 72% itu bakal digunakan untuk induk usahanya ya, OneMed ini, untuk beberapa hal. Ada untuk membangun gedung, untuk tambah mesin dan peralatan, kemudian ada juga untuk persediaan dan piutang usaha. Nah, selanjutnya sisanya 28% itu digunakan untuk anak usahanya, yaitu IHSG dan IMR. Nah, ini untuk pengembangan distribusi, terus untuk platform online-nya, terus juga untuk kegiatan operasional. Nah, dari semua kebutuhan ini ya, ini bisa kita simpulkan bahwa semuanya itu digunakan untuk ekspansi. Kalau digunakan untuk ekspansi, tentu aja ini bagus ya, karena kedepannya pengembangan dari suatu perusahaan ini akan bisa lebih positif gitu dan berdampak ke pendapatan yang lebih optimal. Nah, kemudian selanjutnya di struktur kepemilikan. Nah, ini kita bandingkan dari sebelum IPO dan juga sesudah IPO. Nah, untuk sebelum IPO memang ya relatif lebih rendah ya kalau dibandingkan sesudah IPO. Nah, ini di sebelum IPO itu di sekitar 23 miliar lembar saham dengan jumlah nilai nominalnya itu 575 miliar rupiah. Nah, setelah IPO karena udah ditambah 15% ya pengeluaran saham baru, maka jumlah sahamnya itu menjadi 27,05 miliar. Untuk jumlah nilai nominalnya itu mencapai 675,47 miliar rupiah. Jadi bisa kita bilang dengan struktur kepemilikan yang baru, maka potensi market cap yang bisa dicapai oleh OneMed ini mencapai 5,5 triliun sampai dengan 8,14 triliun. Selanjutnya untuk valuasinya. Nah, valuasi ini juga menjadi penting kita perhatikan karena ini bisa menilai apakah OneMed ini dihargai dengan harga yang murah atau mahal gitu ya. Nah, di sini kita memakai valuasi price to earning ratio karena ya tadi kita udah melihat kinerja keuangannya masih positif ya. Jadi ini masih make sense kalau kita pakai price to earning ratio. Nah, di sini dengan harga penawaran 204 sampai dengan 310, kemudian kita pakai jumlah saham beredar yang setelah IPO tadi 27,05, maka bisa didapatkan EPS atau earning per share itu 7,89. Dan asumsi untuk laba bersihnya kita setahunkan sampai 2022 pakai laba bersih yang per Mei ya. Jadi kalau kita full year kan itu di 213,4 miliar. Jadi dapatnya itu price to earning ratio-nya 25,87 kali sampai dengan 38,16 kali. Nah, dengan perbandingan pakai average industri, kita berdasarkan dari Simply Wall Street itu di 27,1 kali. Jadi bisa ya kita bandingkan ya. Kalau yang tadi di harga bawah itu kan 25,87 dibanding 27,1 itu kan masih di bawah. Artinya harga bawah masih undervalued. Tapi yang harga atas karena price to earning ratio-nya di 38,16 itu di atasnya 27,1, artinya itu udah overvalued ya. Jadi bisa simpulkan bahwa ya masih di level moderate gitu ya. Kita tunggu nanti kira-kira di harga penawaran umumnya OneMed ini dihargai dengan harga berapa. Kalau ya dapat harga bawah ya murah, tapi kalau di harga atas tentu sudah mahal. Oke, selanjutnya ada downside risk juga yang perlu kita antisipasi karena yang namanya usaha pasti akan ada tantangan dan juga resiko ke depannya. Yang pertama dari OneMed ini adalah resiko dari pelemahan nilai rupiah gitu ya. Jadi karena banyak ya
bahan baku untuk alat medis itu kan biasanya impor. Makanya kalau yang diimpor itu nilai rupiahnya melemah, maka beban jadi makin tinggi juga. Dan ini mempengaruhi yang resiko kedua, yaitu resiko harga bahan baku jadi tinggi atau mahal gitu. Kemudian yang ketiga adalah resiko penjualannya bisa turun karena seperti kita tahu COVID-19 ya sudah mulai mereda gitu. Jadi kebutuhan orang-orang akan ya peralatan medis bisa jadi lebih turun gitu. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Nah, menurut kami kesimpulannya untuk OneMed Healthcare ini ya masih cukup menarik dari sisi pangsa pasarnya yang cukup tinggi ya, dan juga kontributor utama dari pendapatannya adalah di segmen produk sekali pakai atau habis pakai. Ini tentu saja kalau misal dipertahankan pendapatan akan lebih optimal. Tapi ada juga downside risk di mana masa saat ini COVID-19 sudah mulai mereda, jadi penjualannya bisa turun. Nah, sekali lagi disclaimer ya teman-teman, video ini merupakan review, bukan ajakan untuk teman-teman jual ataupun beli suatu saham. Jadi, kalau teman-teman tertarik, ya silahkan beli, tapi untuk saat ini kita belum terlalu merekomendasikan karena kalau saham IPO juga memiliki resiko volatilitas yang cukup tinggi. Jadi, itu tadi ya teman-teman, review terkait OneMed Healthcare. Semoga video ini bisa membantu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang update analisis teknikal maupun fundamental saham, bisa gabung jadi VIP member mTrade, bisa klik link di bawah ini ya. Sekian dari saya, salam profit!